Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Hari ini banyak kabar yang bisa saya sampaikan. Pertama dari Hendro Priyono yang mengatakan bahwa jangan paksa Prabowo, dan kemudian mengutip ucapan Prabowo bergabung atau mundur. Kemudian di sisi lain kita juga melihat bagaimana penasehat Kapolri sudah memberikan warning, ya. Tampaknya ini diarahkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, bahwa proses akan menyasar ke banyak orang. Dan yang tak kalah menarik adalah ucapan dari orang-orang PSI yang mengatakan berikan bukti kalau Gibran tidak layak jadi wapres. Nggak akan ada. Jadi sekitar 20 menit yang lalu setelah saya mendapatkan kabar itu langsung saya buat polling. Ya, di Ermol TV. Nanti kita lihat hasilnya ya. Menarik juga ini hasilnya. Jadi hari ini kita akan coba bahas dulu tentang masa depan NKRI tergantung pada kami bertiga. Jadi ini sih saya dapat kiriman di WhatsApp, itu menarik juga saya kira ya. Jadi dijadikan thumbnail ini 3 anak muda Indonesia yang akan menentukan bagaimana nasib NKRI ke depan. Artinya bisa tentu kita interpretasikan bermacam-macam. Apakah misalkan kalau 3 orang ini tidak ada maka NKRI akan maju, akan bisa begitu. Atau sebaliknya NKRI akan maju jika orang ini terus melanggengkan dinasti politik. Kan bisa jadi juga begitu. Jadi langsung saja kita simak satu persatu kabar menariknya ini ya. Pertama dari Hendro Priyono lewat Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. AM Hendro Priyono STSH-MH. Panjang banget gelarnya. Pak Prabowo sudah menyampaikan pesan bergabung atau mundur. 2 pesan beliau ini sudah sangat jelas soal penolakan Purnawirawan TNI soal pemakzulan Wapres. Masih juga ngotot. Jadi tampaknya Hendro Priyono, kalau yang sebelumnya kita pernah dengar ya, kita hargailah pendapat dari Purnawirawan. Tapi kali ini tampaknya agak berbeda ya. Jadi menolak. Kita coba saksikan videonya. Saya kebetulan teman saya Pak Wirawan, Pak Parman, Pak Mugi, kita satu hati. Kita merasa kita udah tua. Kami merasa bahwa kami nggak lepas dari doa dan juga usaha semaksimal yang masih bisa dikerjakan supaya kalau ada hal-hal yang kita lihat aneh di masyarakat bangsa kita mencari kesalahan kami dulu di mana. Gitu. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Dan saya juga, kami ini juga akan mohon maaf lah kepada Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintah bahwa kami ini ada di antara yang mungkin membuat atau mengganggu. Padahal beliau udah bilang bergabung atau jangan mengganggu. Saya harapkan kita sih tidak ada lagi lah yang mengganggu, biar aja dia bekerja. Kan juga pasti kita udah pilih kok, Presiden, Wakil Presiden kan kita yang pilih. Kemudian saya baca hasil survei dari media yang juga terpercaya seperti kalian ini. 80,1% masyarakat puas dengan kinerjanya pemerintah sekarang. Jadi kalau kita ada yang merasa tidak puas, menurut saya kan kita komunikasikan aja nanti. Kalau masih ada yang tidak puas, kita komunikasikan dengan baik. Ya. Kaget juga ya, jadi
mengatasnamakan Purnawirawan, Pak Hendro Priyono meminta maaf kepada Prabowo Gibran yang sudah mengganggu. Nah, tentu menjadi beda perspektif dengan para purnawirawan yang lain, termasuk Pak Tri Sutrisno. Keberadaan Gibran inilah yang justru mengganggu kinerja Pak Prabowo. Beda perspektif ya. Tapi kita akan coba saksikan dulu video yang satunya lagi. Di sini. Nah, ini tadi ya saya dapat kiriman WhatsApp, saya kira menarik juga dipakai thumbnail. Masa depan NKRI tergantung pada kami bertiga. Ya, ini juga tergantung perspektif kita. Bisa mengatakan bahwa kalau 3 orang ini terus menjadi melanggengkan dinasti, maka Indonesia akan maju. Atau sebaliknya, kalau 3 orang ini tidak ada, maka Indonesia akan maju. Ya begitu ya, bisa beda perspektif. Tapi kita lihat pernyataan Pak Hendro Priyono yang satu lagi di podcastnya Faisal Basri. Bukan, Faisal Akbar ya. Coba kita dengar. Jangan memaksa Prabowo. Ini disampaikan oleh Hendro Priyono di beberapa saat yang lalu di podcastnya Faisal Akbar Unsensor kalau tidak salah ya. Cuman ini agak lelet mungkin, jadi loadingnya agak lama. Cuman kita akan sambil menunggu, kita akan juga sampaikan bahwa apa yang menjadi kita lihat ya. Nah, bahkan Ketum Demokrat juga menyampaikan statementnya. Kita belum tahu persis kapan ini disampaikan, tapi kalau mendengar kalimat-kalimatnya ini tentu baru-baru saja ya. Ketum Partai Demokrat pasang badan bela Wakil Presiden Gibran. Jangan mengganggu Prabowo, jangan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita sarankan gitu. Saya kan bilang bahwa ini sesuatu yang biasa ya, ini dalam negara demokrasi. Tapi ini kan merupakan saran kan. Kalau saran, sehebat apapun saran kita itu, kalau sudah sampai kepada kepala negara, ini kan masalah kenegaraan kan. Sudah selesai dong tugas kita. Tidak bisa kita ngajukan saran terus kita, loh kok presiden diam aja atas saran itu, nggak bisa begitu. Itu namanya bukan saran lagi, itu maksa. Nggak bisa kita memaksa presiden, memaksa Prabowo sampai nanti dia bisa-bisa kepleset melanggar undang-undang. Menurut Bapak ini sudah memaksa presiden? Kelanjutannya ya tadinya kan tidak, makanya kan tidak ada apa-apa kan, tidak ada reaksi. Ya sesudah 2 bulan kenapa jadi begini gede? Wah ini udah keluar dari jalur. Ya tentu yang dimaksud adalah setelah 2 bulan ini yang kemarin-kemarin ketika bersurat ke DPR dan MPR sebagai sebuah kelanjutan. Ada satu lagi video, saya kira ini hoax tulisannya, kemudian disebut mertuanya Gibran karena berdasarkan informasi mertuanya Gibran sudah meninggal. Tapi coba kita dengarkan isinya ya. Nah ini beredar cukup masif juga di berbagai platform media sosial. Nah, kita akan coba tunggu dulu, sama ini loadingnya agak lama. Mas Gibran, ayo pulang nak. Saya sedih melihat kamu cuma jadi mainan. Di beberapa kali tampilan, di beberapa sesi kemarin itu, saya lihat kamu hanya jadi mainan. Nggak berarti apa-apa bagi orang-orang itu. Solo adalah rumahmu, keluargamu ada di sana. Orang-orang yang mengasihimu, mencintaimu dengan tulus ada di sana. Orang-orang yang menaruh harapan besar untuk Solo yang ada di tanganmu. Ada banyak pekerjaan yang belum selesai. Kamu hanya menjadi korban ambisi politik orang-orang itu yang kemudian akan mengabaikanmu suatu ketika nanti. Mas Gibran, ayo pulang nak. Pulang. Ya, tentu ya itu bukan mertuanya Gibran, tapi isinya saya kira ya mungkin bagus juga untuk didengar ya. Kembalilah ke Solo, Solo membutuhkanmu katanya, kurang lebih begitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke AHY yang sempat menyampaikan juga pidatonya terkait Gibran ini ya. Jadi kita dengarkan. Keputusan Mahkamah Konstitusi, pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Jika ada pihak yang masih belum puas dan legowo dengan keputusan MK tersebut, kami menghimbau untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar. Rakyat menginginkan agar negaranya damai, rukun, bersatu,
adil, maju, dan sejahtera. Kekecewaan segelintir pihak terhadap hasil Nah, kurang lebih begitu ya. Mari kita fokus pada proses pembangunan. Kalau yang kecewa jangan mengganggu. Tapi itu tadi, kembali lagi ketika perspektifnya berbeda ya berbeda juga narasinya. Narasi yang kontranya adalah justru keberadaan Gibran lah yang mengganggu, dianggap tidak layak, gitu ya. Nah, maka kita akan coba lihat terkait dengan itu dengan Gibran ya. Sekarang membahas Gibran sama dengan membahas Jokowi gitu. Karena sudah dianggap satu paket. Bahkan kalau pengamat yang juga menjadi terlapor itu Pak Rizal Fadila mengatakan paket hemat sajalah, adili Jokowi, makzulkan Gibran. Artinya bicara Gibran ya bicara Jokowi juga.